Salam sejahtera. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang pertumbuhan fisik. Sebagai pembicara pertama adalah saya sendiri, Felicia Santa Ronoli Lumbangaol, yang akan menjelaskan tentang pengertian pertumbuhan fisik. Pertumbuhan adalah suatu proses perubahan fisiologis yang bersifat progresif dan kontinu dan berlangsung dalam periode tertentu. Perubahan ini berkisar hanya pada aspek-aspek fisik individu. Dan pertumbuhan itu meliputi perubahan yang bersifat internal maupun eksternal. Pertumbuhan internal meliputi perubahan ukuran alat pencernaan makan, bertambahnya ukuran besar dan berat jantung dan paru-paru, bertambah sempurna sistem kelenjar kelamin, dan berbagai jaringan tubuh lainnya. Sedangkan perubahan eksternal meliputi bertambahnya tinggi badan, bertambahnya lingkar tubuh, perbandingan ukuran panjang dan lebar tubuh, ukuran besarnya organ seks, dan munculnya atau tumbuhnya tanda-tanda kelamin sekunder. Perubahan internal dalam sistem pencernaannya, perut menjadi lebih panjang dan tidak lagi terlampau berbentuk pipa. Usus juga bertambah panjang dan bertambah besar. Otot-otot di perut dan di dinding-dinding usus menjadi lebih tebal dan kuat. Hati bertambah berat, dan yang terakhir, kerongkongan bertambah panjang. Dalam sistem peredaran darah, jantung tumbuh pesat selama masa remaja. Pada usia 17 atau 18, beratnya 12 kali lebih berat daripada ketika dilahirkan. Panjang dan tebal dinding pembuluh darah meningkat dan mencapai tingkat kematangan bila mana jantung sudah matang. Dalam sistem pernafasannya, kapasitas paru-paru anak perempuan hampir matang pada usia 17 tahun. Sedangkan anak laki-laki mencapai tingkat kematangan baru beberapa tahun kemudian, 1 atau 2 tahun setelah usia anak perempuan. Dalam sistem endokrin, kegiatan kelenjar kelamin yang meningkat pada masa remaja menyebabkan ketidakseimbangan sementara dari seluruh sistem kelamin pada masa awal remaja. Kelenjar-kelenjar seks berkembang pesat dan berfungsi, meskipun belum mencapai ukuran yang matang sampai akhir masa remaja atau awal masa dewasa. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan tentang perubahan internal, yaitu tentang jaringan tubuh. Perkembangan kerangka berhenti pada rata-rata pada usia 18 tahun. Jaringan selain tulang, khususnya bagi perkembangan otot, terus berkembang sampai tulang mencapai ukuran matang. Lalu ada perubahan eksternal. Yang pertama, tinggi badan. Rata-rata, anak perempuan mencapai tinggi matang pada usia antara 17 hingga 18 tahun. Nah, sedangkan jika anak laki-laki, kira-kira setahun setelahnya. Perubahan tinggi badan remaja dipengaruhi asupan makanan yang diberikan, juga imunisasi. Anak yang tidak diberikan imunisasi lebih banyak menderita sakit, sehingga perubahannya atau pertumbuhannya terhambat. Lalu ada berat badan. Perubahan berat badan mengikuti jadwal yang sama dengan perubahan tinggi badan. Perubahan berat badan terjadi akibat penyebaran lemak pada bagian-bagian tubuh yang hanya mengandung sedikit lemak atau bahkan tidak mengandung lemak. Ketidakseimbangan perubahan tinggi badan dengan berat badan dapat menimbulkan ketidakidealan. Jika perubahan tinggi badan lebih cepat dari berat badan, maka bentuk tubuh anak menjadi jangkung atau tinggi kurus. Sedangkan jika perubahan berat badan lebih cepat dibandingkan perubahan tinggi badan, maka bentuk tubuh anak menjadi gemuk atau gemuk pendek. Lalu ada proporsi tubuh. Berbagai anggota tubuh lambat laun mencapai perbandingan tubuh yang baik. Nah, ciri tubuh yang kurang proporsional pada masa remaja tidak sama untuk seluruh tubuh. Ada pula bagian tubuh yang semakin proporsional. Ada 3 jenis bangun tubuh yang menggambarkan keanekaragaman perubahan proporsi tubuh. Yang pertama ada endomorfik, yang artinya banyak lemak, sedikit otot atau padat. Lalu ada ektomorfik, yang yaitu sedikit lemak, sedikit otot atau slender.
Ada juga yang terakhir mesomorfik, yaitu sedikit lemak dan banyak otot atau muskular. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembicaraan materi yang dibawakan oleh Hilya. D. Organ seks atau ciri seks. Baik laki-laki maupun perempuan dengan mengalami seks ukuran matang pada akhir masa remaja, tetapi fungsi belum matang sampai beberapa tahun kemudian atau dewasa. Yang E. Ciri-ciri seks sekunder itu yang utama perkembangannya matang pada masa akhir masa remaja. Ciri sekunder tersebut antara lain ditandai dengan tumbuhnya kumis dan jakun pada laki-laki, sedangkan pada wanita ditandai dengan membesarnya payudara. Lalu di sini ada pertumbuhan fisik remaja. Yang pertama itu ada karakteristik pertumbuhan fisik. Pesatnya pertumbuhan fisik pada masa remaja seringkali menimbulkan kejutan pada diri remaja. Pakaian yang dimilikinya seringkali menjadi cepat tidak muat dan harus membeli lagi. Yang kedua ada perubahan fisik, itu seperti datangnya masa remaja yang ditandai oleh adanya perubahan-perubahan fisik. Yang ketiga itu ada kondisi-kondisi yang mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja seperti pengaruh keluarga, pengaruh gizi, dan gangguan emosional. Lalu jenis kelamin, status sosial ekonomi, dan kesehatan. Anak yang kecerdasannya lebih tinggi atau berprestasi di sekolah biasanya lebih gemuk dan berat daripada anak yang kecerdasannya rendah. Pengaruh bentuk tubuh. Pengaruh pertumbuhan fisik terhadap tingkah laku. Perubahan fisik hampir selalu dibarengi dengan perubahan perilaku dan sikap. Keadaan ini seringkali menjadi sedikit parah karena sikap orang-orang yang berbeda di sekelilingnya dan sikapnya sendiri dalam menanggapi perubahan fisik itu. Perubahan pada masa remaja sering mempengaruhi sikap dan perilakunya. Herlock mengemukakan perubahan yang terjadi yaitu ingin menyendiri, bosan, inkoordinasi, antagonis sosial, emosi yang meninggi, hilangnya kepercayaan diri, dan terlalu sederhana. Konsisten dengan konsep dasar bahwa individu merupakan satu kesatuan psikofisik yang tidak dapat dipisah-pisahkan, maka pertumbuhan fisik mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku. Dalam masa remaja, perubahan yang terjadi sangat mencolok dan jelas sehingga dapat mengganggu keseimbangan yang sebelumnya sudah terbentuk. Terima kasih. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja. Faktor internal yaitu mencangkup sifat jasmaniah yang diwariskan dari orang tuanya dan kematangan. Faktor eksternal yaitu kesehatan, makanan, dan stimulasi lingkungan. Perbedaan individu dalam pertumbuhan fisik yaitu secara umum terjadi pertumbuhan perkembangan fisik yang sangat pesat dalam masa remaja awal pada usia 12 atau 13 tahun sampai dengan 17 atau 18 tahun. Menurut Dr. Zakaria Derajat, bahwa di antara hal yang kurang menyenangkan remaja tersebut adalah adanya beberapa bagian tubuh yang cepat pertumbuhannya, sehingga mendahului bagian yang lain seperti kaki, tangan, dan hidung, yang mengakibatkan cemasnya remaja melihat wajah dan tubuhnya yang kurang bagus. Pertumbuhan fisik juga menunjukkan perbedaan yang mencolok antara remaja putri dan remaja putra. Pada umumnya, remaja putri lebih cepat pertumbuhan fisiknya daripada remaja putra. Pada suatu periode tertentu, anak laki-laki menyusul dengan kecepatan melebihi anak perempuan. Selanjutnya yaitu upaya membantu pertumbuhan fisik remaja. Yang pertama, menjaga kesehatan badan, dan yang kedua, memberi makanan yang baik. Implikasinya bagi pendidikan adalah perlunya memperhatikan faktor-faktor berikut. Yang pertama, menyediakan sarana dan prasarana. Yang kedua, waktu istirahat. Yang ketiga, diadakannya jam olahraga bagi siswa. Yang keempat, permasalahan dalam pertumbuhan fisik yang disebabkan perasaan dan pikiran mengenai fisiknya. Remaja banyak perhatian terhadap kelompok. Perilaku remaja akan dipengaruhi oleh perilaku kelompok.
Yang kelima, pengembangan program kelompok remaja ke arah yang positif oleh sekolah dan para tokoh masyarakat merupakan upaya membantu para remaja dalam perubahan fisik mereka. Yang keenam, kegiatan bernilai positif seperti olahraga, pramuka, dan seni dapat memupuk pertumbuhan fisik remaja. Sedangkan yang bernilai negatif, ngebut, begadang, miras, dan semacamnya yang mengganggu kesehatannya. Maka untuk itu, misalnya pembentukan kelompok belajar atas bimbingan guru dan orang tua merupakan kegiatan yang membentuk mereka belajar teratur dan bertanggung jawab. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai unit pertumbuhan fisik. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.